Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Febriana Putri, NPM 19110909090 dari kelas Fisika 5C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang ujian akhir semester Fisika Komputasi tentang Electricity and Magnetism atau listrik dan magnet. Di sini terdapat 3 sub-bab, yaitu yang pertama kolom force between charge atau hukum kolom antar muatan. Kemudian yang kedua ada kolom force between charge using for loop atau gaya kolom antara muatan untuk menggunakan loop. Kemudian yang ketiga tentang fields due to discrete and line charge distribution atau medan karena discrete dan muatan garis distribusi. Baik, kita ke sub-bab yang pertama tentang hukum kolom antar muatan. Charles Augustin de Coulomb adalah ahli fisika asal Prancis yang menemukan hukum kolom. Gaya kolom atau F adalah gaya yang ditimbulkan oleh adanya interaksi antara dua muatan yang dipisahkan pada jarak tertentu. Hukum kolom pada dasarnya menyatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang berlainan jenis akan tarik-menarik. Ia menyebutkan gaya antara muatan bekerja pada garis yang menghubungkan keduanya dengan besaran yang berbanding lurus dengan muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah keduanya. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan oleh Charles Coulomb ini, yang mengatakan bahwa besarnya gaya tarik-menarik dan tolak-menolak oleh dua benda yang mempunyai muatan listrik sejenis akan berbanding lurus pada muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik pada kuadrat jarak pada dua benda tersebut. Rumus dari hukum kolom ini dapat dituliskan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, di mana F itu sendiri adalah gaya kolom dengan satuan N, K itu adalah konstanta kolom dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 dengan satuan Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian Q1 dan Q2 itu adalah muatan setiap partikel dengan satuan kolom. Kemudian R adalah jarak antar kedua muatan listrik dengan satuan meter. Semakin jauh jarak antar muatan mengakibatkan gaya listrik atau gaya kolom semakin kecil, begitu pula sebaliknya. Jadi, hukum kolom ini rumusnya adalah F sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Ini terdapat codingnya, yaitu ini. Nah, coding ini telah saya masukkan ke dalam MATLAB seperti ini. Setelah saya ketik seperti ini, di sini dijelaskan bahwa hukum kolom untuk 2 points charge atau hukum kolom untuk 2 muatan. Nah, yang pertama di sini ada epsilon 0. Nilai dari epsilon 0 sendiri adalah 8 dikali 854 pangkat kali 10 pangkat min 12. Kemudian KC ini adalah konstanta kolom dengan satuan 1 per 4 dikali pi dikali epsilon 0. Kemudian muatan 1 ini nilainya adalah minus 1 dikali 10 pangkat min 13. Muatan 2 ini 1 dikali 10 pangkat min 10. Kemudian jarak ini minus 12 dibagi 0 dikali 1 dibagi 12 dikali 1 pangkat dikali 1 dikali 10 pangkat min 12. Kemudian kita masukkan rumus dari gaya kolom ini tadi, yaitu F sama dengan KC dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Kemudian nantinya akan terdapat plot, kemudian X label yang isinya adalah distance atau jarak dalam meter, dan Y label yaitu kolom force atau hukum kolom dalam Newton. Nah, setelah coding ini kita masukkan, kita run. Kemudian seperti biasa disimpan terlebih dahulu. Di sini akan saya beri nama untilted UAS Lia. Kemudian saya save. Nanti akan muncul grafik. Kita tunggu. Nah, grafiknya akan muncul seperti ini. Pada grafik ini terdapat jarak dalam meter pada sumbu X yang dimulai dari minus 1 kali 5
1,5 dikali 10 pangkat min 11 sampai 1,5 dikali 10 pangkat min 11. Kemudian pada sumbu Y ini terdapat hukum kolom, gaya kolom dalam newtons ini dari minus 9 kali 10 pangkat 12 sampai 0. Nah, di sini pada di sini ada muatan pertama dan muatan kedua ya. Baik, untuk sub-bab yang selanjutnya yaitu 2.3.2 tentang gaya kolom antara muatan untuk menggunakan loop. Di sini materinya sama saja seperti sub-bab sebelumnya dengan fokusnya adalah rumus F sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Kita langsung saja ke coding MATLAB-nya. Nah, di sini telah saya masukkan coding MATLAB tentang gaya kolom antar muatan untuk menggunakan loop. Di sini terdapat permintaan untuk memasukkan username, kemudian inisialisasi variables, posisi muatan dan konstanta fisik. Kemudian terdapat pula untuk menemukan X-min, X-max, Y-min dan Y-max. Kemudian loop over charts to compute the force on each chart. Kemudian terdapat juga di sini plot position of charts. Kemudian add force direction to position of charts. Nah, setelah semua ini kita masukkan codingnya, kemudian kita run dan kita save seperti sebelumnya. Di sini saya memasukkan nama yang sama seperti tadi, cuman ada bedanya sedikit. Kemudian kita save dan setelah ini akan muncul grafik juga, grafik dari hukum kolom ini. Nah, sebelumnya kita diminta untuk memasukkan username. Di sini masukkan saja nama kita, Lia Febriana Putri. Kemudian enter, dan di sini kita diminta untuk memasukkan muatannya. Di sini kita menggunakan dua muatan. Kemudian kita ketik 2, kemudian kita enter, dan di sini diminta untuk memasukkan muatan pertama dalam meter untuk X dan Y. Di sini saya memasukkan nilai 2 dan 3 ya. Kemudian kita enter dan diminta untuk memasukkan muatan dalam kolom. Di sini saya memasukkan nilai minus 2. Kemudian kita diminta untuk memasukkan muatan yang kedua dalam X dan Y lagi dalam meter. Di sini saya masukkan 3 dan 2. Kemudian kita enter dan diminta untuk memasukkan muatan dalam kolom lagi. Nah, di sini saya memasukkan nilai 2. Kita enter. Di sini terdapat gaya untuk muatan pertama, gaya untuk muatan kedua, dan ini adalah grafik dari gaya kolom, posisi muatan dan arah muatan. Nah, di sini terdapat sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ini dalam meter dan sumbu Y dalam meter. Ini sumbu X ini pada 2 meter untuk mohon maaf, ini untuk muatan kedua. Untuk muatan pertamanya di sumbu X itu 2 meter dan di sumbu Y itu 3 meter. Maka akan muncul grafik seperti ini. Nah, grafik seperti ini grafiknya saling berlawanan dengan nilai X dan Y 3 dan 2 pada muatan 2 dan nilai 2 dan 3 pada muatan 1. Baik, inilah grafik dari hukum kolom antar muatan untuk menggunakan loop. Baik, materi selanjutnya yaitu 2.3.3 tentang medan karena diskrit dan muatan garis distribusi. Yang pertama, distribusi muatan diskrit. Sesuai dengan pengertiannya, diskrit artinya terpisah, yaitu muatannya tunggal dan terpisah. Analisis medan elektrostatisnya dilakukan dengan menghitung resultan gaya kolom dari masing-masing gaya. Distribusi muatan diskrit biasa disebut distribusi muatan titik. Nah, ini adalah gambar dari distribusi muatan diskrit. Jika kuat medan di titik P,
pada vektor posisi R oleh Q1 saja namanya adalah E1, dan kuat medan oleh Q2 saja adalah E2, dan oleh Q3 saja adalah E3. Kuat medan resultan di titik P adalah E vektor sama dengan E1 vektor ditambah E2 vektor ditambah E3 vektor, atau E vektor sama dengan sigma E I vektor dengan jarak 1 sampai N, atau sama dengan sigma 1/4 V epsilon 0 dikali QI dikali R aksen dikali R vektor per RI vektor per R vektor dikurang RI vektor pangkat 3. Ini adalah nilai mutlaknya dengan batas 1 sampai N. Kemudian untuk distribusi muatan garis adalah muatan yang terdistribusi menyerupai garis dengan diameter dianggap sangat kecil sehingga tidak ada komponen penampang. Kuat medan listrik di sekeliling muatan garis. Di kuat medan listrik di sebuah titik P oleh distribusi muatan garis yang panjang garisnya adalah L. Untuk lambda C per M adalah rapat muatan persatuan panjang, maka dq sama dengan lambda dl atau dq sama dengan rho L per dl. Nah, itu adalah materi tentang distribusi muatan diskrit dan distribusi muatan garis. Kemudian setelah ini kita akan memasukkan coding tentang materi ini ke dalam MATLAB seperti ini. Nah, di sini sudah terdapat judulnya sendiri, Fields Due to Discrete and Line Charge Distribution. Kemudian di sini codingnya sudah saya masukkan semua sampai akhir sama seperti di modul. Kemudian setelah ini saya run dan saya save dengan nama yang berbeda sedikit, tetap UAS LIA. Kemudian saya save dan di sini akan muncul nantinya grafik. Terdapat 2 grafik tentang ini. Ini yang pertama adalah medan listrik antara ini ya, point charge. Nah, ini adalah grafiknya. Grafik ini adalah grafik 3 dimensi, jadi bisa dilihat dari segala arah. Nah, ini adalah grafik yang pertama. Kemudian untuk grafik yang kedua, pada command window ini kita coba enter, dan ini adalah grafik yang kedua. Yang pertama tadi tentang diskrit dan yang kedua ini adalah tentang garis. Sama saja, ini adalah grafik 3 dimensi yang bisa dilihat dari segala arah. Kalau tadi adalah diskrit atau titik ya, ini adalah garis nih. Jadi dia berbentuk garis seperti ini, dan ini bisa dilihat juga dari segala arah seperti ini. Baik, inilah praktikum saya mengenai hukum kolom dari 3 sub-sub bab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.